Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang organisasi audit internal. Saya Rosa Rizky Maulina, nomor NIM 17160129. Di sini saya akan menjelaskan tentang misi dan tujuan audit internal. Untuk misinya sendiri yaitu misi dari audit internal adalah terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpanan dana. Untuk tujuannya yaitu tujuan dari adanya organisasi audit adalah membantu anggota organisasi supaya bisa melaksanakan tugas dengan efektif dalam kegiatan internal audit serta berupaya melaksanakan analisis dan memberikan berbagai saran dan penilaian. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme pengendalian umum. Untuk mekanisme pengendalian umum yang sesuai dengan SPF-AIB terdiri dari yang pertama, tanggung jawab dan wewenang pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk yang kedua yaitu ruang lingkup pengendalian internal bank. Yang ketiga, audit internal sebagai bagian struktur pengendalian internal. Untuk selanjutnya yaitu tentang fungsi audit internal. Yang pertama yaitu membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. Yang kedua yaitu auditor mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis serta penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara onset dan pemantauan secara offset serta memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Yang ketiga yaitu SKAI harus mampu mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Saya Rosita Dwi Sakti dengan NIM 1716000020. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, wewenang dan ruang lingkup pekerjaan. Wewenangnya mampu bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya. Sedangkan ruang lingkup pekerjaan audit SKAI harus mencakup seluruh aspek dan unsur bank secara baik kepentingan bank dan masyarakat. Maksudnya, seluruh aspek dan unsur bank yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggarakannya secara baik kepentingan bank dan masyarakat. SKAI dengan fungsi pengendalian internal. Tujuan utama pengendalian internal yang pertama, pengamanan dana masyarakat. Yang kedua, pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Yang keempat, kebenaran dan keutuhan informasi. Yang kelima, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan. Yang keenam, pengamanan harta kekayaan. Penjelasan tujuan utama pengendalian internal tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia 1 Juni 1999 mengenai penugasan Direktur Kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit internal. Saya Muratul Mufidah, NIM 1716000141. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang struktur organisasi dan pelaporan. Struktur organisasi harus jelas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pembagian kerja di antara auditor, pengelompokan auditor, dan rentang kendali serta pendelegasian wewenang dari kepala SKAI. Oleh karena itu, jenis kegiatan dan volume usaha bank berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di antara bank pusatnya berkedudukan di luar negeri, maka dalam menentukan struktur organisasi SKAI perlu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi setiap bank. Untuk pelaporan, terkait dengan pelaporan, Kepala SKAI wajib 1. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Yang kedua, menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia atau OJK. Yang ketiga, menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Untuk struktur organisasi dan manajemen audit internal sendiri hampir sama seperti struktur organisasi pada yang lainnya. Di sini ada Dewan Komisaris, ada Presiden Direktur,
yang dibawahi langsung oleh Satuan Kerja Audit Internal. Di bawah Satuan Kerja Audit Internal terdapat direktur-direktur dari audit internal itu sendiri. Dia Kurniastion Nanda dengan NIM 1716000123 akan menjelaskan tentang hubungan dengan manajemen Dewan Komisaris dan audit eksternal. Untuk yang pertama yaitu menyetujui internal audit charter, menanggapi rencana audit intern dan masalah-masalah yang ditemukan. Untuk yang kedua yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal audit, tidak menindaklanjuti laporan kepala SKAI. Untuk yang ketiga yaitu memastikan bahwa laporan yang disampaikan kepada BI atau OJK serta instansi yang lainnya telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu, serta memastikan bahwa pihak bank mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk yang keempat yaitu memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor eksternal ataupun intern bekerja sesuai standar auditing yang berlaku. Yang kelima yaitu memastikan manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat. Dan yang terakhir yaitu menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI. Selanjutnya yaitu Charter Piagam Audit Internal. Apa sih Piagam Audit Internal itu? Yaitu dokumen resmi yang disetujui oleh fungsi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan disepakati oleh manajemen. Isi dari piagam audit sekurang-kurangnya harus mencantumkan yang pertama yaitu kedudukan SKAI, yang kedua kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dan serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Ketiga yaitu ruang lingkup kegiatan audit intern, dan yang terakhir yaitu pernyataan bahwa audit intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari auditors. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.